Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Eka Ferdiananta. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Rombel 3. Di sini saya akan meresum materi yang telah dijelaskan di waktu LKKMPD. Nah, di sini ada pemateri 1 yaitu Bang Denny Irawan. Di situ terdapat mahasiswa sebagai pembelajar lincah dan tangguh, yaitu bagaimana mahasiswa harus berpikir kritis, yaitu dengan melewati proses berpikir seorang dengan kemampuan menganalisa, menyimpulkan, mengevaluasi, menyusun ide, dan mencari solusi dari permasalahan. Tahap berpikir kritis yaitu pertama fokus, yang kedua yaitu reason, yang ketiga inference, yang keempat situation, yang kelima clarity, yang keenam overview. Nah, di sini terdapat manfaat berpikir kritis, yaitu 1. Membantu memperoleh pengetahuan, yang kedua merumuskan pertanyaan dengan jelas, yang ketiga mengumpulkan dan menafsirkan informasi dengan efektif, yang keempat membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah, yang kelima membiasakan berpikir terbuka. Dan kesalahan dalam berpikir kritis yaitu terbiasa menyalahkan diri sendiri, yang pertama, dan yang kedua yaitu emosional atau menganggap paling benar. Dan yang materi kedua yaitu tentang komunikasi, yaitu dimana jalannya proses seseorang maupun sekelompok orang untuk menciptakan suatu hubungan perkataan. Dan yaitu ada tipe-tipe komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi verbal, yaitu, dan yang kedua komunikasi fisik, dan yang ketiga komunikasi emosional. Dan adapun cara membangun berbicara efektif, yaitu ada 5. Yang pertama adalah respect, yang kedua empati, yang ketiga audible, yang keempat clarity, yang kelima humble. Dan adapun cara mendengarkan dengan efektif, yaitu yang pertama mendengarkan, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga mengingat, yang keempat penafsiran, dan yang kelima evaluasi. Dan adapun cara pengembangan diri, yaitu 1. Mengenal diri sendiri, yang kedua tahu yang harus dilakukan, yang ketiga lakukan yang sudah kalian tahu, yang keempat evaluasi diri, dan yang kelima tantang dirimu dan teruslah berkembang. Dan yang di materi ketiga yaitu Mas Fatih Naf'an Ardiansyah, yaitu menjelaskan tentang etika organisasi. Etika organisasi adalah suatu sikap ataupun perilaku menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati norma-norma kehidupan. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang terstruktur dan mempunyai tujuan yang sama. Dan bagaimana etika organisasi di jurusan teknik mesin, yaitu ada 7. Yang pertama menerapkan 5S, yang kedua solidaritas, yang ketiga loyalitas, dan yang keempat tanggung jawab, yang kelima mengedepankan musyawarah, yang keenam jujur, dan yang ketujuh rasa hormat di sivitas akademik. Dan di pemateri keempat yaitu Mas Rizky Bagus Pramana, yaitu berisi tentang perumusan proses cara menentukan pernyataan yang ringkas dan singkat. Dan adapun gagasan yaitu suatu ide atau hasil pemikiran seseorang atau kelompok. Tujuannya yaitu untuk mampu memahami kebutuhan organisasi, yang kedua mampu merancang kerja yang efektif dan efisien, yang ketiga mampu meminimalisir kegagalan, yang keempat
mampu mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Dan sifat-sifat dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal yaitu pertama ambisius, yang kedua kreatif, dan yang ketiga inovatif. Dan metode perumusan gagasan awal yaitu analisis kondisi lingkungan plus brainstorming. Batasan perumusan gagasan awal yaitu realistis, spesifik, dan skala prioritas. Dan adapun menjelaskan tentang administrasi. Peran administrasi adalah peran dan fungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal hubungan atau komunikasi. Macam-macam administrasi adalah pertama administrasi kesekretariatan, dan yang kedua administrasi keuangan. Dan yang di pemateri kelima adalah materi persidangan. Nah, di materi persidangan itu adalah pertemuan segenap anggota dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu dan disepakati oleh seluruh anggota peserta sidang. Dan ada pun beberapa macam-macam sidang, yaitu yang pertama sidang pleno, yaitu yang sidang yang dapat dihadiri oleh peserta untuk membahas dan memutuskan hal-hal. Yang kedua sidang komisi, pertemuan secara formal di mana peserta sidang dibagi ke forum-forum kecil. Yang ketiga sidang paripurna, sidang yang dapat dihadiri oleh peserta untuk mengesahkan hasil sidang. Dan di dalam sidang tersebut ada pimpinan sidang, yaitu pimpinan sidang pertama, pimpinan sidang kedua, dan pimpinan sidang ketiga. Dan adapun kriteria pimpinan sidang, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mempunyai dedikasi atau tanggung jawab, yang ketiga masih tercatat sebagai mahasiswa aktif, yang keempat bersedia sebagai pimpinan sidang. Adapun sanksinya yaitu berupa peringatan diberikan apabila peserta sidang melanggar kewajiban sebagaimana tata tertib sidang. Cukup sekian, terima kasih.